Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Aprilia Fatriza. Saya ingin mempresentasikan tentang sejarah pemikiran Islam. Yang pertama, pemikiran ekonomi pada masa Imam Asy-Syaibani. Riwayat hidup: Abu Abdillah Muhammad bin Al-Hasan bin Furqat Asy-Syaibani lahir pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi di kota Wasit, ibu kota Irak pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Ayahnya berasal dari negeri Syaiban di wilayah Jazirah Arab bersama orang tuanya. Imam Asy-Syaibani pindah ke kota Kufah yang ketika itu merupakan salah satu pusat kegiatan ilmiah. Di kota tersebut, ia belajar fikih, sastra, bahasa, dan hadis kepada para ulama setempat seperti Mus'ar bin Qodam, Sufyan Tsauri, Umar bin Dzar, dan Malik bin Maghul. Pada periode ini pula, Imam Asy-Syaibani yang baru berusia 14 tahun berguru kepada Imam Abu Hanifah selama 4 tahun, yakni sampai nama yang terakhir meninggal dunia. Setelah itu, ia berguru pada Imam Abu Hanifah hingga keduanya tercatat sebagai penyebar madhab Hanafi. Yang B, karya-karya. Dalam menulis pokok-pokok pemikiran fikihnya, Imam Asy-Syaibani menggunakan istilah sebagai metode ijtihadnya. Ia merupakan sosok ulama yang sangat produktif. Kitab-kitabnya dapat diklarifikasikan ke dalam dua golongan, yaitu Zahir ar-Riwayah, yaitu kitab yang ditulis berdasarkan pelajaran Imam Abu Hanafi seperti Al-Mabsut, Al-Jami, Al-Kabir, Al-Kabir, Al-Jami, Al-Shogir, Al-Siyar, Al-Kabir, Al-Siyar, Al-Shogir, dan Al-Ziyadat. Kesemuanya ini dihimpun Abi Al-Fadil Muhammad ibnu Ahmad Al-Maruzi dalam satu kitab yang berjudul Al-Kafi. Al-Nawadir, yaitu kitab yang ditulis berdasarkan pandangannya sendiri, seperti Amali Muhammad fi Al-Fiqih, Al-Ruqayyat, Al-Makharij fi Al-Hiyal, Ar-Rad ala Al-Madinah. Pemikiran ekonomi. Dalam mengungkapkan pemikiran ekonomi Islam, Imam Asy-Syaibani, para ekonomi muslim banyak merujuk pada kitab Al-Kasb, sebuah kitab yang lahir pada respon penulis terhadap sikap zuhud yang tumbuh dan berkembang pada abad kedua Hijriah. Secara keseluruhan, kitab ini mengemukakan kajian mikroekonomi yang berkisar pada teori kasih atau pendapatan dari sumber-sumbernya, serta pedoman perilaku produksi dan konsumsi kitab permasalahan ini. Oleh karena itu, tidak berlebihan Bills Dr. Al-Janidal menyebut Imam Asy-Syaibani sebagai salah seorang perintis ilmu ekonomi dalam Islam. Kitab ini tidak sampai pada kita yang ada hanya ihtisannya yang dibuat oleh salah seorang murid Imam Asy-Syaibani, Muhammad bin Sam'ah At-Tamimi, yang diberi judul Al-Ihtisab fi Al-Rizq. Kekayaan dan kefakiran. Dalam konteks ini, sifat-sifat fakir diartikannya sebagai kondisi yang cukup kifayah, bukan kondisi papa dari minta-minta kafafah. Dengan demikian, pada dasarnya Imam Asy-Syaibani menyerukan agar manusia hidup dalam kecukupan, baik untuk diri sendiri dan keluarganya. Di sisi lain, ia berpendapat bahwa sifat-sifat dalam kemewahan, sekalipun begitu, ia tidak menentangnya gaya hidup yang lebih baik dari cukup selama kelebihan tersebut hanya dipergunakan untuk kebaikan. Kebutuhan ekonomi. Imam Asy-Syaibani mengatakan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan anak-anak Adam sebagai suatu ciptaan yang tubuhnya tidak akan berdiri kecuali 4 perkara, yaitu makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Para ekonomi yang lain mengatakan bahwa keempat hal ini adalah tema ilmu ekonomi. Jika keempat hal tersebut tidak pernah diusahakan untuk dipenuhi, ia akan masuk neraka karena manusia tidak akan dapat hidup tanpa keempat hal tersebut. Spesialisasi dan distribusi pekerjaan. Imam Asy-Syaibani menyatakan bahwa manusia dalam hidupnya selalu membutuhkan yang lain. Seseorang tidak akan menguasai pengetahuan semua hal yang dibutuhkan sepanjang hidupnya. Dan kalaupun manusia berusaha keras, usia akan membatasi diri manusia.
Dalam hal ini, kemaslahatan hidup manusia sangat tergantung padanya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan pada setiap orang untuk menguasai pengetahuan, salah satu di antaranya, sehingga manusia dapat bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.